Halo pemirsa, sahabat Eljon, jumpa kembali bersama saya Bagas. Senang sekali saya dapat menyapa Anda semua dalam acara Eljon Celebrity di Pageant Talks. Nah pemirsa, sahabat Eljon, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dua anak muda yang tentunya berbakat, berprestasi karena baru saja dinobatkan sebagai pemenang dari Putra Putri Budaya DKI Jakarta 2024 yang nantinya akan kembali mewakili Provinsi DKI Jakarta di tingkat nasional. Nah pemirsa, hadir bersama kita ada Adelio Sataranugraha, pemenang dari Putra Budaya DKI Jakarta 2024. Halo Adelio. Halo Kak Bagas. Baik, selanjutnya juga di samping Adelio ada Fadila Gandasari, pasangannya ya, Putri Budaya DKI Jakarta 2024. Halo Kak Bagas. Luar biasa, apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, dari aku sendiri baik. Baik ya, terima kasih teman-teman sudah bisa hadir di Eljon hari ini. Tentunya ini suatu kehormatan untuk kita. Kalau gitu boleh disapa sahabat Eljon dulu. Oke. Mungkin dari Kak Fadila dulu. Halo sahabat Eljon, aku Fadila Gandasari sebagai perwakilan Putri Budaya DKI Jakarta 2024. Halo Sobat Eljon, perkenalkan nama aku Adelio Sataranugraha, mahasiswa dan aku berumur 19 tahun sebagai winner dari Putra Budaya DKI Jakarta. Baik, panggilannya apa nih? Adel, aku bisa dipanggil Adel aja. Adel, kalau kamu? Aku Lala. Lala, Ya. Adel dan Lala. Cocok ya namanya ya sama Eljonnya. Oke, Adel, Lala, sekarang kalian jadi sibuk apa nih selain menjabat sebagai Putra Putri Budaya? Oke, mungkin dari Kak Fadila dulu. Sibuk aku sebagai mahasiswi di semester 4 dan aku sibuk di organisasi juga di fakultas, dan tidak hanya di fakultas aja, aku juga sibuk di luar dari kampus seperti kayak mengikuti volunteer atau kegiatan sosial lainnya seperti itu. Oh, Lala habis putus ya? Hah? Soalnya biasanya kalau cewek-cewek yang sibuk banget kan biar ngilangin galau gitu ya. Tahu sih. Oh iya benar ya. Jadi menyibukkan diri ya. Sama Sibuk banget ya kayak. Kalau kamu gimana nih? Oke, aku sebenarnya sama juga, aku juga salah satu mahasiswa semester 4 dan aku juga saat ini banyak banget begitu kesibukan Kak Bagas, dimulai dari organisasi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian aku juga sekarang ini menjabat sebagai Duta Inovatif Indonesia, kemudian Duta Fakultas Teknik di universitas aku, dan saat ini benar-benar lagi memfokuskan mengikuti organisasi mengenai kesehatan mental atau mental health platform gitu. Jadi untuk sementara sih itu kesibukannya Kak. Oke, itu berangkat dari patah hati juga? Enggak. Sampai aktif dalam kesehatan mental gitu ya. Oke, keren banget teman-teman, banyak kegiatan gitu ya, dan ini memang penting banget nih sahabat Eljon, karena kita nanti akan menuju Indonesia Emas 2045 ya. Jadi kita harus punya banyak pengalaman, banyak kegiatan, aktif berorganisasi juga. Bahkan sekarang sahabat Eljon, mereka berprestasi. Sekali lagi selamat ya teman-teman, baru terpilih. Gimana sih perasaannya akhirnya dari yang tadinya aktif di kampus, organisasi, kegiatan-kegiatan gitu ya, sampai sekarang menyandang title satu provinsi DKI Jakarta gitu ya, dan pakai mahkota sekarang ya, khususnya Lala ya. Gimana? Mau dari Kak Fadila? Aku dulu aja kalau boleh. Gimana kamu dulu ya? Dari aku. Dari aku sendiri jujur, Sobat Eljon juga, ini menjadi salah satu ajang yang benar-benar ketat ya. Kemudian ajang yang menentukan siapa dari salah satu dari kita itu untuk menjadi the next generation, apalagi kita generasi muda ya, yang dimana itu pasti akan mewariskan budaya-budaya di DKI Jakarta. Dan tentu ini bukan suatu sandangan atau suatu title yang benar-benar mudah untuk kita lakukan ya, karena berkaitan dengan provinsi, berkaitan dengan wilayah, kita harus menjadi representatif dari DKI Jakarta itu sendiri. Dan tentu itu menjadi salah satu hal yang berat untuk diri saya, mungkin juga partner saya juga ya. Dan itu bercampur aduk sih, senang, gembira, bangga, dan tentu pasti ada rasa stresnya jujur sedikit agak stres. Stresnya? Karena harus lebih menunjukkan sikap kebudayaan, lebih menunjukkan itu sih Kak. Tapi itu dijadikan sebagai apa ya, alasan yang bukan suatu alasan yang menghalangi ya, justru malah membuat semakin apa sih yang harus kita kembangkan untuk budaya di DKI Jakarta ini, gitu sih Kak. Oke, kalau Lala gimana nih perasaannya? Kalau aku waktu itu pas dinobatkan sebagai Putri Budaya DKI Jakarta 2024, rasanya campur aduk dan nggak tahu harus berekspresi seperti apa karena udah gembira, sedih, semuanya campur aduk.
dan pasti dari menjadi aku sebagai sekarang Putri Budaya DKI Jakarta 2024 dan partner aku menjadi putranya, sekarang kita lebih banyak konsultasi, lebih dekat, dan untuk mengembangkan diri satu sama lain untuk ke nasional gitu, lebih ke prepare ya nanti. Jadi lebih harus matang lagi, lebih harus show off lagi kalau misalkan kita tuh mempunyai budaya DKI Jakarta yang sangat amat luar biasa untuk diperkenalkan secara nasional. Keren banget. Cemburu nggak sih pacarnya? Kan Kebetulan nggak ada ya? Iya. Masih jomblo, oke, karena patah hati ya. Ini juga ya? Adalah. Ada lo ternyata. Ada. Aduh, rahasia nih. Soalnya secret ya? Oke, di script gitu ya. Iya. Oke, kenapa nih Lala dan Adel pilihnya putra putri budaya dari sekian banyak pageants yang diikuti? Oke, dari aku pribadi, jujur ini sebenarnya dari lingkungan aku sih Kak. Karena menurut aku pribadi, lingkungan aku itu benar-benar menolak banget atau tidak melestarikan budaya dari DKI Jakarta itu sendiri. Dan mungkin salah satu ya budaya yang mungkin aku sering lihat itu hal-hal simpel seperti palang pintu. Itu menurut aku salah satu budaya yang masih sering dilestarikan. Tapi itu budaya-budaya yang lainnya itu tidak dilestarikan oleh generasi muda gitu kan. Nah, akhirnya saya memang ada kompeten untuk memberikan atau mengajari serta memberikan pelestarian kepada generasi muda juga untuk ayo yuk kita lestarikan budaya DKI Jakarta gitu, karena kita kan tidak mau ya budaya kita satu persatu itu hak milik oleh negara luar gitu kan, dan jangan sampai hal itu seperti terulang lagi kan, seperti sejak dahulu zaman penjajahan seperti dahulu itu terulang lagi gitu. Dan makanya kita sebagai generasi muda, terutama khususnya aku yang sudah menjadi representatif dari putra putri budaya DKI Jakarta, tentu mendorong teman-teman, mendorong generasi muda untuk melestarikan budaya, dan tentunya dengan platform-platform yang lainnya, dengan partner saya juga, dengan bantuan rekan-rekan lainnya Kak, seperti itu. Oke, kalau Lala gimana? Kalau aku awalnya tertarik sebagai untuk mengikuti pageant Putra Putri Budaya DKI Jakarta 2024 karena aku melihat di lingkup sekitar aku, lingkungan sekitar aku, kayaknya mereka acuh atau nggak peduli dengan budaya gitu. Walaupun budaya mungkin bukan dari Jakarta atau dari manapun itu, mereka nggak mementingkan budaya itu atau tidak mau tahu, tidak mau melestarikan juga. Dari awalnya dari situ, jadi aku mikir kayak mungkin bisa aku menjadi salah satu generasi penerus untuk bisa dibilang untuk menyadarkan generasi Z ini, Gen Z ini untuk lebih aware lagi kayak gitu. Ya, apalagi sekarang udah banyak budaya yang masuk ke Indonesia, nggak ada batasan lagi ya. Betul. Ya, sebenarnya kita nggak apa-apa terbuka dalam perkembangan zaman, budaya yang masuk, tapi jangan sampai menghilangkan jati diri kita, gitu ya. Oke, Lala, kan Lala ini aktif banget ya di kegiatan tadi kamu sampein juga, kamu aktif di kampus juga, organisasi juga, terus aktif di volunteer juga, bener nggak sih? Iya. Nah, Lala kemarin ketika kompetisi itu pada saat kemarin yang pada saat masih karantina, ada karantinanya ya. Betul. Nah itu kamu udah ngerasa nggak sih, kayaknya ini gampang nih aku bisa bakal menangin gitu? Atau kamu ternyata teman-teman kamu lebih ganas lagi nih bersaingnya? Karena kamu kan udah punya bekal, bisa kita bilangnya kalian udah punya pengalaman aktif gitu dalam di sosial, di komunitas-komunitas begini begitu. Gimana? Nyangka nggak sih? Sebenarnya untuk aku nggak nyangka ya, karena di kuliah dan pageant itu sangat berbeda banget, bertolak belakang. Karena ini tuh kayak sebuah kompetisi yang secara real life, tapi kita juga saling mendukung satu sama lain gitu. Jadi sana juga di PBBI ini nggak terlihat seperti kompetisi, tapi kita seperti keluarga bersaing secara sehat dan saling support satu sama lain kayak gitu. Jadi nggak terlalu kayak organisasi kan ya udah gitu ya, kerjasama bareng-bareng. Tapi ini kerjasama juga, tapi kita kompetisi juga. Kayak gitu. Berarti nggak ada yang sobek-sobekan gaun gitu ya? Sembunyi-sembunyi Nggak gitu nggak ada ya? Biasanya kan kalau cewek ketemu cewek bersaing itu kan bersaing banget gitu ya. Iya. Nah kalau dari cowok nih kemarin dengan finalis putra-putranya gimana nih, Adel? Jujur finalis putranya itu benar-benar enggak sih, alhamdulillah kita saling support juga ya, bahkan saling membantu satu sama lain, dan alhamdulillahnya di situ kita di atas panggung pun tetap saling supportif juga. Dan nggak ada umpet-umpetan pantofel juga. Alhamdulillahnya nggak ada ya. Tapi ya dari situlah, dan untuk persiapannya sebenarnya beda banget jauh Kak, karena kan itu sebuah organisasi ya, dengan pageant itu pasti berbanding terbalik dan berbanding jauh juga, karena walaupun ada bekal sedikit ya mengenai representatif itu seperti apa, tapi
benar-benar berbeda jauh banget dari pageant itu sendiri sih gitu. Ranahnya lebih luas lagi gitu sih Kak. Gitu. Oke, jadi kalau selama karantina kekeluargaan lebih kuat ya teman-teman ya Iya, kemarin. betul. Tapi ada nggak sih tantangan terbesarnya nih pada saat karantina pemilihan kemarin? Kak Fadila silakan. Pasti ada sih, karena gini ya, kita sebagai kemarin putra-putri calon putra-putri budaya DKI Jakarta, itu tantangannya pasti kita tuh bisa memanage waktu antara kita kegiatan di prakarantina dengan kegiatan esoknya. Itu kan sangat amat butuh waktu banyak, dan kita juga perlu untuk kayak sharing ke teman-teman di sosial media. Itu pasti untuk membagi waktunya itu sangat amat dikit, dan kita jadi jam tidurnya mungkin bisa dibilang cuma beberapa jam aja. Dan itu menjadi tantangan tersendiri juga sih, kayak mungkin kita bisa dibilang tidur jam 12, bangun jam 5 atau jam 6 kayak gitu. Khususnya kamu ya sebagai putri masih Iya, dandan dulu betul. ya. Bisa Jam 2 berapa jam. bangunnya kamu? Aku kalau misal waktu itu pas jam 7 suruh kumpul, aku bangun jam 5. Sedangkan tidurnya jam 12. Oke. Taunya ternyata ada yang bangun jam 4. Oh, malah nggak tidur. Oh, malah nggak tidur. Malah nggak tidur. Dandan dari malam. Karena kalau aku pribadi lebih mempersiapkan sih Kak gitu. Jadi kayak ada beberapa yang dipersiapkan kayak nanti misalkan kan ada opening dance nanti dilatih lagi gerakannya bareng-bareng sama dengan finalis putranya, seperti itu sih Kak. Jadi beneran nggak tidur nih sama Beneran nggak putranya? tidur, iya. Buat latihan itu. Iya. Paling ada tidur tapi saya enggak gitu kan. Kayak buat persiapan aja gitu. Oh, pantas menang ya. Tapi which is ini bagus untuk anak-anak muda juga sahabat Eljon, karena kalau orang bilang itu kalau kamu mau menang, usaha kamu mesti berkali-kali lipat dari teman-teman kamu, dari rival kamu gitu ya. Betul. Dan itu menghasilkan kamu sebagai pemenang sekarang. Keren banget. Nah, tapi pada saat kemarin kompetisi nih, Adel, pada saat kompetisi kemarin kan penilaiannya pasti banyak ya, nggak cuma tentang pengetahuan umum, salah satunya juga kan adalah mungkin penampilan juga. Untuk perempuan mungkin penampilan sekarang tuh udah banyak banget yang udah mulai dandan, udah aware buat nyatok rambutnya. Nah, buat cowok itu kan nggak semuanya ya. Nah, gimana kamu secara personal kemarin mempersiapkan diri? Laki-laki itu paling sulit ya untuk masalah make up, nggak seperti perempuan ya, nggak seperti partner saya. Pastinya tuh udah paham dengan fashion, make up. Jujur aku sebagai laki-laki itu masih sulit banget untuk memahami itu. Tapi untuk mengurangi hal tersebut, aku tentu lebih prepare di bagian. Aku juga sekarang udah mulai perawatan wajah sih Kak, kayak skincare itu segala macam itu sudah aku perbaiki. Jadi sih aku mulai langkah kecil dari situ. Kemudian untuk fashion sendiri, aku juga lebih sering mengatur dari segi proportion warnanya, nyambung nggak nih warna atas dengan warna bawahnya. Kemudian untuk styling rambut juga, yang ini masih agak berantakan. Terus untuk sisanya sih kalau make up masih rancu sih Kak gitu, masih belum paham. Tapi untuk overall semuanya sudah aku mulai dari langkah-langkah kecil sih. Tinggal paling mungkin untuk preparation kayak make up untuk lebih pribadi jadi yang lebih baik ya kan. Karena harus membenahi diri ya setiap kalau untuk ada kegiatan atau apapun, jadi harus tetap siap. Itu sih Kak. Kalau kendalanya overall sudah di-handle dengan lebih baik. Oke, karena memang walaupun sebagai putra, make up itu salah satu hal yang mungkin kita butuhkan ya ketika tampil begitu ya. Betul. Oke, tapi tidur nggak pakai make up kan? Enggak. Soalnya kan mungkin nggak mau ngapus lagi ya. Itu wajib harus dihapus sih Kak. Wajib dihapus ya. Oke, kalau Lala nih, kemarin pada saat kompetisi kan kamu aktif juga di kampus sebelumnya. Kompetisi kemarin kan pasti menyita waktu beberapa hari, kemudian juga prakarantinanya, persiapannya, bahkan hingga sekarang nih Lala, kamu terpilih sebagai putri budaya menuju ke nasional nanti. Pasti kan menyita banyak waktu ya untuk nanti persiapan wakil DKI Jakarta. Gimana kamu bisa menghandle kuliah kamu sekarang? Sebelum dari prakarantina, sebelumnya pastikan kita menyiapin segala kostum, make up, hairdo segala macam. Itu aku untuk fitting bajunya itu aku ke Tangerang sendiri dari Bandung. Sedangkan kuliah aku di Bandung, dari Bandung ke Tangerang itu fitting sampai malam. Terus besokannya aku ada 2 hari kemudian aku ada fitting lagi ke Tangerang lagi. Aku harus PP bolak-balik. Menurut aku agak menyita waktu, tapi dengan hasil yang sekarang ini sangat memuaskan bagi aku dan sebuah kebanggaan bagi aku dan partner aku. Terus kemarin juga pas prakarantina, aku sedang melakukan ujian akhir semester dan aku izin untuk tidak mengikuti 1 hari.
untuk mengikuti putra-putri budaya ini kayak gitu. Luar biasa. Iya. Bener ya, kalau kata orang itu untuk mendapatkan sesuatu kita harus berkorban gitu ya. Iya. Dan pengorbanan itu ternyata tidak sia-sia ya. Betul. Sekarang mengatakan kamu mendapatkan prestasi baru juga ya. Dan ini juga tidak menutup juga dunia pendidikan kamu untuk tetap difokuskan juga. Betul. Tapi sejalan, ya nggak sih? Betul. Karena kan budaya juga ya ini Iya. fokusnya. Kalian juga memang belajar juga. Gitu. Oke. Setelah kalian menjabat nih sebagai pemenang Putra Putri Budaya DKI Jakarta, nanti akan berangkat kemana nih? Ke nasionalnya? nasional. Kan Palu. Ke Palu. Di Palu ya, di Iya, Kalimantan betul. ya. Oke. Itu di bulan Oktober ya. Oktober. Wow, siap nggak nih? Siap gak Siap. Siap, Siap. hati-hati ya kalian ya, kunci lain ya. Satu pasang dua orang ini dari DKI Jakarta udah siap nih. Oke, jadi apa persiapan kalian yang kira-kira perlu banget nih kalian siapin untuk menuju kompetisi di Palu nanti? Kalau kita sih sekarang lagi banyak sharing tentang, kita lebih banyak mempelajari tentang budayanya lagi, terus kayak mungkin apa ya, teori-teori atau materi yang kita memang belum tahu terkait budaya DKI ini. Terus kita juga mempersiapkan untuk pakaiannya segala macam, terus kayak mungkin nanti temanya atau kayak gimana kayak gitu sih, terus speech-nya juga kayak gitu. I see. Banyak ya kalau ikut pageant ya. Iya. Oke, tapi gimana nih? Keluarga kalian mendukung? Alhamdulillah mendukung. Iya. Mendukung ya? Supportive banget. Pacar? Kan belum ada. Tadi katanya ada ya? Baru mendekatan. Oh, oke. PDKT. Nanti pacaran nonton bahaya lah. Bilang ada ya. Oke, yang penting dukungan juga ya tentunya. Betul. Apalagi nanti kalian akan mewakili Provinsi DKI Jakarta. Jadi sahabat Eljon semuanya dari DKI Jakarta khususnya jangan lupa dukung mereka. Ya, termasuk warga Bandung juga, soalnya kuliahnya di Bandung. Iya, betul. Jadi jangan lupa dukung kalian ya. Oke, jadi ketika nanti berangkat ke sana pasti banyak persiapannya khususnya dalam pengetahuan umum tentang budaya. Karena pasti di forum ini akan membahas budaya ya teman-teman ya. Nah, tapi bicara budaya nih sekarang kan banyak banget ya budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia, apalagi DKI Jakarta. DKI Jakarta bisa kita bilang ibu kota yang dulunya ibu kota pusat menjadi semua orang datang. Jadi semua pintu tuh banyak banget kesempatan ada di Provinsi DKI Jakarta ini. Tidak menutup kemungkinan juga budaya-budaya dari daerah lain, dari luar negeri pun bahkan masuk ke sini. Gimana sih harusnya nih kita anak muda ya untuk tetap bisa mempertahankan budaya DKI Jakarta, jati diri DKI Jakarta. Jadi walaupun kita datang ke Jakarta yang isinya nggak cuma orang Jakarta aja, tapi bisa merasakan budaya DKI Jakarta. Sebagai anak-anak Jakarta khususnya putra-putri budaya, apa sih yang harus kita lakukan untuk mempertahankan jati diri ini? Oke, kalau mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku pribadi, sebenarnya seperti yang aku bilang Kak. Jadi memang pada dasarnya kita generasi muda, khususnya apalagi kita sebagai representatif itu memang tugasnya adalah untuk melestarikan budaya DKI Jakarta sendiri. Dan seperti yang aku bilang, salah satu budaya yang masih sering dilestarikan itu adalah palang pintu salah satunya. Yang dimana palang pintu itu bisa setiap aku acara entah organisasi itu sering banget ada gitu loh. Atau mungkin tarian ondel-ondel, tarian Betawi, khas Betawi itu masih dilestarikan, diselenggarakan, tapi itu hanya sebagai bisa dibilang permata saja gitu, tidak sebagai kayak penghayat kalau oh ini adalah salah satu budaya dari DKI Jakarta loh, kita harus melestarikan gitu, dan tidak membuka pintu kesadaran dari generasi muda. Dan menurut aku pribadi seharusnya kita mungkin sebagai generasi muda ya juga harus memberikan ruang atau platform di mana kita bisa memperkenalkan budaya tersebut gitu. Mungkin semisalkan workshop ya, kayak salah satu contohnya di Setu Babakan. Itu setelah ada perayaan HUT DKI Jakarta, di mana kita diberikan ruang untuk workshop membuat ondel-ondel dari bulu kok, ya kan, bulu kok untuk raket. Yang itu di mana hal simple, tapi kita bisa melestarikan itu gitu loh. Yang dimana kita bisa memperkenalkan ini adalah ondel-ondel loh, dan kita bisa membuatnya tuh dengan bahan-bahan yang murah, dengan yang mudah didapatkan gitu kan. Kemudian cara membuat kain batik ya, mencanting itu juga salah satu hal yang perlu dilestarikan juga gitu, walaupun mungkin masih pemula dan justru sampai kena lilinnya. Itu salah satu hal yang bisa dilupain, tapi itu yang namanya pengalaman Kak gitu. Dan memang generasi muda harus merasakan itu dan merasakan oh ini loh yang harus kita lestarikan, ini yang harus kita teruskan, dan harus kita dalami, harus kita hayati bahwa memang budaya itu
budaya dari dalam kita, dari kota kita DKI Jakarta bisa kok mengalahkan atau setidaknya tidak tergantikan oleh budaya-budaya asing di luar sana. Seperti itu sih, Kak. I see. Gimana kalau menurut Lala? Kalau menurut aku, sekarang kita udah dinobatkan sebagai putra-putri budaya DKI Jakarta. Sudah seharusnya kita sebagai perwakilan, ibaratnya sebagai perwakilan generasi muda untuk melestarikan budaya DKI Jakarta. Tidak hanya misal di event-event atau di Setu Babakan atau kayak monumen-monumen itu aja. Kita juga sebagai generasi muda bisa melestarikannya melalui sosial media. Kayak misal kita melestarikannya sharing terhadap mereka itu terkait, oh ini nih tempat wisata DKI Jakarta, tidak hanya Monas loh gitu. Bisa aja kayak Setu Babakan atau misalkan taman-taman museum yang bisa dilestarikan dari misal Museum Bank Indonesia atau Kota Tua seperti itu. Jadi nggak hanya di secara offline aja, kita sebagai generasi muda bisa melestarikannya secara online gitu. Terutama di Instagram dan TikTok ya platformnya. Itu sangat besar sekali untuk mengenal budaya DKI Jakarta itu bisa dikenal lebih banyak orang atau bisa mencapai ke mancanegara. I see. Setuju banget dengan teman-teman karena memang khususnya kita yang memang asli Jakarta gitu ya, gak cuman memperkenalkan aja, tapi kita terjun langsung ngerasain gitu ya pengalamannya sehingga kita bisa sharing tadi. Tidak hanya sekedar bisa buka workshop, bahkan kita jadi pembimbingnya gitu ya, coachnya. Bahkan kita bisa sharing tadi kayak bikin konten di sosmed ya. Karena nggak nutup kemungkinan sosmed sekarang sudah powerful banget ya teman-teman ya. Powernya itu bisa FYP kemana-mana gitu ya. Bahkan aneh dikit bisa viral gitu ya, bisa digoreng kalau di Twitter ya. Oke teman-teman, kalau bicara tadi salah satu budayanya kan ada ondel-ondel tadi ya. Ada sempat bilang juga, tapi banyak juga nih ondel-ondel di Jakarta itu yang bisa kita bilang liar gitu. Sering ya lihat kadang-kadang di jalan-jalan yang bukan memang pada tempatnya, karena ini kan bisa kita bilang budaya juga ya ondel-ondel ini. Gimana nih menurut kalian? Satu sisi jadinya menjadi trademark Jakarta nih, ada ondel-ondel di mana-mana gitu ya. Walaupun mungkin bisa kita bilang minta sumbangan gitu kali ya. Tapi satu sisi juga itu memperkenalkan budaya juga, karena jadinya di mana-mana nggak perlu kita ke Jakarta ke monumen khusus atau mungkin ke perayaan khusus untuk melihat ondel-ondel, di jalanan juga ada gitu. Gimana nih menurut kalian? Pro atau kontra sih dengan adanya seperti ini ondel-ondel? Kalau menurutku ya, sebenarnya ondel-ondel itu sebagai ciri khas DKI Jakarta dan sangat amat bisa dibilang sakral juga ya, karena itu juga ikonik DKI Jakarta. Dengan adanya yang seperti itu mungkin bisa dibilang itu sangat bisa dibilang menurunkan budaya DKI kesakralan Jakarta. Tadi ya? Iya, betul sekali. Karena itu bisa dibilang itu tuh ikonik, tapi kenapa disalahgunakan dengan oknum tersebut gitu. Mungkin bisa ditindaklanjuti dengan pemerintah gitu. Gitu sih menurut aku. Kalau dari Adel mungkin pandang berbeda? Aku sebenarnya setuju juga dari Kak Lala ya, dan memang itu suatu yang sakral juga mengenai budaya ya, khususnya pada budaya DKI Jakarta sendiri. Dan memang pada dasarnya banyak masyarakat ya DKI Jakarta yang memang memanfaatkan budaya itu hanya untuk sebagai aset ekonomi atau finansial mereka saja. Ya itu juga tidak bisa dipungkiri ya dengan adanya angka kemiskinan yang cukup banyak, dan akhirnya memanfaatkan kebudayaan sebagai penambahan atau aset pencarian ekonomi mereka gitu. Memang kita harus bisa melihat dua sisi sih Kak gitu. Satu sisi memang itu bisa memperkenalkan budaya dan kita bisa tahu oh ini adalah ondel-ondel yang memang ikoniknya dari DKI Jakarta itu sendiri ya. Tapi satu sisi memang kita juga harus memperhatikan ini adalah hal yang salah kalau memang dimanfaatkan sebagai finansial ekonomi. Dan aku juga setuju menurut dari Kalala sendiri memang untuk dari pemerintah harus menindaklanjuti mengenai hal ini gitu loh. Mungkin bisa dikurangi dari angka kemiskinan terlebih dahulu agar apa ya, masyarakat di DKI Jakarta itu tidak bergantungan pada budaya dari DKI Jakarta sendiri, yang dimana harusnya itu budaya menjadi ikonik suatu daerahnya gitu. Jadi kan orang akan tertarik karena oh ada ondel-ondel, yang dimana itu menjadi suatu ketertarikan negara lain atau kota lain untuk datang ke DKI Jakarta itu sendiri, gitu sih. Jadi lebih mengurangi
hal itu dan pemerintah juga harus menindaklanjuti tersebut. Oke, jadi mungkin lebih ke memberdayakan ya, pemerintah memberdayakannya sehingga tepat gitu ya penggunaannya ya. Betul. Karena sebenarnya juga bahkan dari seniman-seniman yang memang fokus dalam forumnya ondel-ondel, karena ini kan juga kesenian dan budaya juga ya, itu juga bahkan bisa memberikan penghasilan ekonomi gitu ya. Tapi mungkin tempatnya tepat begitu ya teman-temannya. Oke, nah tapi kalau misalnya bicara DKI Jakarta, kalau kita bicara provinsi lain ya, budayanya mungkin ada tempat-tempat wisata budaya begitu ya. Kalau kita kan banyak budaya-budaya lokalnya juga banyak gitu ya. Kalau misalnya nih di DKI Jakarta, teman-teman sahabat Eljon pengen datang ke Jakarta, kira-kira kalian rekomendasiin kulinernya tuh apa sih yang mungkin khas Jakarta banget gitu ya, yang mungkin bisa menjadi bagian budaya gitu, cara makannya kah atau minumnya gitu, ada nggak sih yang mungkin bisa kalian sharing? Mungkin dari aku ya. Kalau dari aku suka banget kerak telur ya. Dan itu juga gampang banget ditemui di daerah sekitar Jakarta. Itu menurut aku makanan yang sangat simple, tapi sangat ikonik dan apa ya, enak aja gitu buat dimakan. Tapi nggak bikin bosan yang kayak sekali makan tapi bosan gitu. Enggak. Jadi aku suka kerak telur karena dia itu simple, makannya simple, tapi punya rasa yang ciri khas kayak gitu. Ada asin-asinnya gitu ya. Iya, betul. Oke, setuju itu saya juga suka soalnya. Kalau kamu gimana, Adel? Oke, dari aku ke Bagas yang aku paling rekomendasikan itu tadi udah makanan ya, sekarang namanya es selendang mayang. Apa itu? Iya, betul. Waduh, itu harus tahu itu Kak. Oke, jadi kalau es selendang mayang itu sebenarnya dia bisa dibilang cendolnya Betawi. Oke. Mirip seperti itulah. Jadi kayak cendolnya Betawi. Memang dia dari selendang mayang sendiri punya ciri khas berwarna-warni gitu Kak, seperti warna selendang gitu. Betul. Dan itu memang enak banget sih Kak. Kalau aku suka banget karena selain dari rasa segar ya, segar kemudian manis, apalagi kalau dimakan pas wah cuaca panas nih siang-siang itu benar-benar menyegarkan banget gitu dan membuat hati rasanya itu semangat adem lagi gitu. Adem gitu. Itu harus dicoba sih Kak, rekomendasi. Selendang mayang. Selendang mayang. Oh, punya mayang. Nanti kalau kita makan hilang selendangnya. Oke, unik ya, dan namanya aja unik. Bahkan kerak telur juga ini salah satu yang sahabat Eljon wajib cobain nih. Karena ini cuman telur sebenarnya ya, cuma telur tapi bisa jadi jajanan gitu ya. Dan ini jadi khasnya Betawi, Jakarta gitu ya. Oke, seru banget ya, banyak kalau bahas Jakarta tuh selain tradisinya, kemudian juga salah satu yang bisa kita angkat juga sebenarnya kalau Jakarta itu menjadi kota yang open minded juga nggak sih? Betul. Ya, karena kalau di Jakarta tuh kita tuh nggak gampang ngejudge orang gitu loh, karena memang kita berdiri di banyak perbedaan gitu ya teman-teman ya. Pada datang ke sini cari kesempatan gitu ya. Tapi kalau kata orang juga kalau di Jakarta mesti bisa survive nih teman-teman. Soalnya culture-nya Jakarta ini beat kehidupannya tuh cepat banget gitu ya. Bener nggak sih? Iya, aku sih merasa begitu. Karena beat kehidupannya cepat, kalau telat sedikit ya kena macet. Betul sekali. Macet juga satu sisi kita bisa lihat sisi positifnya, artinya banyak orang-orang yang bersemangat mencari pintu kesempatan, karena kesempatan itu banyak di DKI Jakarta. Tapi kalau kita lama, kesempatan itu akan diambil orang lain. Betul. Gitu ya. Oke teman-teman semuanya, good luck kompetisi kalian nanti untuk mewakili DKI Jakarta. Kita percaya kalian pasti bisa menampilkan provinsi DKI Jakarta dengan baik nantinya ya. Oke, di Palu ya. Bulan Oktober tanggal 3 hingga 7 ya? 3 hingga 7 di Palu ya? Betul. Oke, jadi teman-teman semua jangan lupa dukung mereka nih. Oke, nah kalau begitu sebelum kita akhirin sesi-sesi ini tentunya banyak banget insight-insight yang kita bisa dapat ya sahabat Eljon dari dua sosok inspiratif ini nih, anak muda, keren banget. Teman-teman boleh nggak sih kasih closing statement untuk teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan, gimana sih bisa berprestasi seperti kalian, dan khususnya gimana sih kita anak muda bisa ambil bagian dalam melestarikan budaya? Dari Lala dulu kali ya. Boleh. Untuk aku, untuk sahabat Eljon semuanya, jangan pernah takut mencoba. Takutlah jika kamu tidak pernah mencoba. Jadi kalian harus mencoba dulu. Jangan pernah berpikir takut gagal atau berpikir yang negatif. Kalian harus mencoba. Kalian harus terus melangkah ke depan dan pikirkan semuanya secara positif. Semuanya jalankan secara niat dan secara semangat kayak gitu.
Luar biasa. Mencoba dan gagal tapi yang pernah gagal untuk mencoba. Betul. Keren banget. Kalau dari Adel, silakan. Oke, dari aku. Kita ini sekarang sedang hidup ya. Dan dari kita hidup itu pasti akan menjalani suatu kehidupan. Jalani kehidupan kalian dengan langkah-langkah positif. Ambil dari sisi positif dan buang sisi negatifnya. Kalau kalian ingin menjadi seseorang yang berprestasi dan aktif, maka tempuhlah sisi positif kalian dan buang sisi negatif kalian untuk mendekatkan diri kalian menjadi yang lebih berprestasi. Dan kita sebagai generasi muda juga harus untuk melestarikan budaya-budaya DKI Jakarta, karena kalau bukan diri kita, itu siapa lagi? Dan kalau bukan kita tidak akan tahu seperti apa budaya di DKI Jakarta akan berlanjut. Itu mungkin dari aku. Luar biasa. Thank you so much teman-teman sudah hadir di Sahabat Eljon. Menyapa Sahabat Eljon hari ini. Tentunya ini pasti menjadi insight baru ya buat kita semuanya, khususnya mengenal cendolnya Jakarta ya. Dan juga mengenal kerak telur. Kita bisa tahu nih pengalaman mereka gimana untuk berprestasi. Jadi mungkin teman-teman juga Sahabat Eljon yang ingin ikut juga berprestasi bisa belajar dari ceritanya teman-teman. Thank you banget teman-teman sudah hadir di sini. Sahabat Eljon, jika Anda ingin menyaksikan cerita-cerita inspiratif lainnya, terus saksikan kita hanya di Eljon Celebrity Pageant Talk. Untuk itu saya Bagas Suripada bersama dua rekan tamu kita hari ini pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.